Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Maraknya infodemik yakni misinformasi, disinformasi serta hoax mengenai COVID-19 di tengah masyarakat dapat memperburuk situasi pandemi COVID-19. Kementerian Informasi dan Informatika pun tengah menerapkan dua strategi, yakni dengan edukasi literasi digital masyarakat dan penegakan hukum. Di tengah upaya pengendalian pandemi di tanah air, masyarakat Indonesia juga menghadapi gangguan infodemik seputar COVID-19. Informasi palsu dan hoaks pada masa pandemi tidak hanya berpotensi menghambat penanganan pandemi, namun juga membahayakan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam periode 2020 hingga Agustus 2021, sebanyak 1.800 lebih kasus hoaks ditemukan oleh Kemenkominfo, dan sebanyak 767 kasus hoaks telah mendapatkan penerapan tindakan hukum. Guna mengatasi hoaks yang beredar, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menerapkan dua strategi, yakni penguatan dari sisi hulu berupa edukasi literasi digital masyarakat, sedangkan pada sisi hilir Kemenkominfo melakukan tindak lanjut berupa kontra narasi, penegakan hukum, atau pencabutan berita dari platform digital. Inovasi dalam strategi komunikasi juga terus dilakukan Kominfo, agar dapat beradaptasi dengan dinamis dalam berbagai situasi. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo tentang kiat terbebas dari infodemik yang kian marak terjadi di tengah masyarakat. Pak Usman masih bersama kami, Pak. Ya. Baik, Pak Usman. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, Pak, mengenai infodemik ini, Pak. Kalau sejauh ini bagaimana Kominfo melihat perkembangan situasi berita hoax dan bagaimana pula dengan pola penyebaran berita hoax tersebut saat ini, Pak Usman? Ya, kalau berdasarkan data yang kami miliki untuk periode 23 Januari 2020 sampai 28 Juli 2021, ini hanya terkait dengan pandemi ya, hoaxnya. Ada 1.808 temuan isu. Dari 1.808 itu hoax tersebut itu menyebar atau sebarannya mencapai 4.126. Kemudian Kominfo men-take down atau mendelete ya atau menurunkan informasi hoax tersebut dari situs, dari aplikasi ataupun dari platform digital itu sebanyak 388 ya dari 4.000 sebarannya. Kemudian ada yang kami tidak lanjuti sebanyak 242 dan ada penegakan hukum, ini tentu saja dilakukan oleh polisi, ada 767 kasus. Nah, khusus terkait vaksin ada temuan 270 isu hoax sejak 4 Oktober 2020 sampai 28 Juli 2021. Dari 270 isu hoax itu menyebar 1.897 kali, kira-kira seperti itu. Kemudian kami men-take down seluruhnya, tidak ada yang kita tangani ya, kita lakukan kontra narasi atau kita lakukan penegakan hukum terhadapnya. Jadi semua itu di take down atau di delete dari platform digital atau dari situs-situs pemberitaan yang ada. Nah itu secara kuantitatif, tapi kami melihat memang sudah terjadi penurunan dari sisi kuantitatif penyebaran hoax itu sendiri begitu, Mas Andrew. Baik, kalau kita berbicara mengenai berita hoax ini memang menjadi suatu permasalahan yang sulit sekali untuk ditangani, terutama di tengah pandemi seperti saat ini, di mana banyak sekali penanganan yang harus kita lakukan bersama-sama dalam pandemi ini. Ditambah dengan ada infodemik juga, mungkin pemerintah juga lebih terbeban lagi. Lalu tadi Kominfo menyebutkan ada dua strategi, yaitu meningkatkan literasi digital masyarakat dan yang kedua adalah penegakan hukum. Boleh diceritakan lebih detail lagi, Pak, seperti apa sebetulnya strategi tersebut? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat pola penyebaran hoax itu biasanya menyebar dalam situasi krisis.
Ya, kita sekarang di era pandemi COVID-19 ini menghadapi krisis kesehatan yang berdampak kepada krisis ekonomi dan di beberapa negara bahkan menjadi krisis politik. Nah, kita melakukan upaya di hulu dan di hilir. Di hulu kita melakukan pencegahan ya, pencegahan dengan melakukan edukasi melalui program gerakan literasi digital. Nah, dalam gerakan literasi digital itu kita mengedukasi masyarakat untuk tidak lekas percaya kepada hoax, tidak gampang menyebarkan hoax, kemudian juga tidak membuat hoax dan kemudian menyebarkannya. Dan keempat, kami justru mengajak masyarakat untuk mengisi dunia maya, dunia internet dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang informatif, konten-konten yang membangun harapan dan optimisme. Itu di sisi hulu. Juga di sisi hilir kami melakukan yang kita sebut kontra narasi. Tadi yang saya sampaikan tindak lanjut konten itu maksudnya kita lakukan kontra narasi. Kontra narasi itu adalah upaya untuk fact checking. Ya, fact checking kita mengecek, kemudian merecek dan mengcross check hoax tersebut ya langsung ke sumbernya. Sebagai contoh, ketika ada hoax terkait dengan bantuan sosial, maka Kominfo langsung mengeceknya, memeriksanya ke Kementerian Sosial, dan kemudian setelah mendapat informasi sesungguhnya dari Kementerian Sosial, maka kami tampilkan hasil cek itu yang kita sebut fact checking tadi itu di situs-situs ataupun kanal-kanal yang dimiliki oleh Kominfo, dan kemudian kami juga meminta bantuan dari media-media mainstream untuk menyampaikan kontra narasi yang sudah kami lakukan, karena memang kami punya kerjasama juga dengan media-media mainstream supaya nanti informasi yang sesungguhnya itu juga tersebar secara cepat ke masyarakat. Hal lain yang kami lakukan di hilir adalah men-take down. Ya, men-take down artinya mendelete, menghapus hoax-hoax itu dari platform digital, apakah itu dari Facebook, apakah itu dari YouTube, dari Instagram, dari Telegram misalnya, kemudian dari semua platform digital yang ada di Indonesia. Kita punya kerjasama dengan platform-platform digital global tersebut ya, sehingga gampang bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk meminta mereka menurunkan hoax. Juga kami kerjasama tadi sekali lagi dengan media-media dalam negeri, ya, platform-platform dalam negeri untuk men-take down atau menghapus hoax tersebut dari situs, dari website mereka. Yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah di hilir adalah tentu saja melakukan penegakan hukum, tetapi ini jumlahnya kecil ya. Misalnya adalah terkait dengan vaksinasi, tidak ada yang kami lakukan penegakan hukum ya, karena kami memang lebih mementingkan untuk melakukan edukasi, kontra narasi, dan kemudian men-take down hoax-hoax tersebut. Ada satu penelitian yang mengatakan cara terbaik untuk menghalau hoax adalah dengan men-take down hoax itu dari platform. Ya, itu cara terbaik dibandingkan dengan cara-cara lainnya begitu. Itu kira-kira yang kami lakukan, Mas Andrew. Baik Pak Usman, kita harap perbincangan kita hari ini bisa menjadi insight baru bagi para pemirsa di rumah, sehingga bisa lebih aware lagi dengan dunia digital dan bisa lebih aware lagi sebelum menyebarkan informasi harus mengecek dulu kebenaran dari sebuah informasi. Terima kasih Pak Usman telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.